Para hadirin wal hadirat dimohon tenang, acara akan segera dimulai. Uhayyikum tahiyyatan islamiyah, tahiyyatan min ahli jannah, wa tahiyyatan mubarakah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, Nabi yang telah membawa kita dari era jahiliyah sampai era Islamiyah yang kita rasakan saat ini. Berdirinya saya di sini bukan seperti patung liberty yang membawa obor tanpa adanya api, tapi berdirinya saya di sini selaku MC yang akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan kalam ilahi, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat kajian inti, acara yang kelima penutupan. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membacakan lafaz basmalah bersama-sama. Memasuki acara yang kedua yakni pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Zahid Al-Hafidh. Padanya kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تقوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shadaqallahul adzim, shadaqallahul adzim, wa shadaqallahul karim. Telah selesai pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ananda Zahid Al-Hafidh. Semoga yang mendengar maupun yang membaca diberi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki acara yang ketiga yakni sambutan. Sambutannya akan disampaikan oleh Bapak Joko Nugroho. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Ustadz Haris Tohari Rahman, Direktur Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Juraimi. Yang saya hormati pengurus Amir Masjid Al-Iqra, yang saya hormati pimpinan Muhammadiyah Ranting Alun-Alun Selatan, yang saya hormati pimpinan Aisyah Ranting Alun-Alun Selatan, serta keluarga besar dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Juraim. Yang saya hormati seluruh pengurus RT RW 09 Kampung Alun-Alun Cokroyidan, serta Bapak Ibu saudara sekalian jamaah yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir pada acara malam hari ini yang seperti diketahui setiap menjelang Ramadan tiba, kami bersama-sama dengan pimpinan Muhammadiyah Ranting Alun-Alun Selatan, pimpinan Aisyah Ranting Alun-Alun Selatan, Takmir Masjid Al-Iqra, serta Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Juraimi mengadakan pengajian song-song Ramadan yang kami sebagai pengurus kampung mendapatkan amanah untuk penyelenggaraan acara pada malam hari ini, yang insya Allah nanti kajian akan disampaikan oleh Ustadz Haris Tohari Rahman. Bapak Ibu, saudara sekalian jamaah yang dirahmati Allah, pertama kami tentu saja mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, wabil khusus kepada Mas Ujang Simbara dan keluarga yang telah mendukung acara pada malam hari ini, juga kepada semua warga Kampung Alun-Alun dan Cokroyidan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya sehingga acara pada malam hari ini bisa berlangsung dengan lancar. Semoga acara pada malam hari ini nantinya apa saja yang akan disampaikan oleh Ustadz Tohari bisa menambah wawasan, ilmu, serta bisa meningkatkan kita semua dalam beribadah di bulan Ramadan nanti. Kami selaku penyelenggara pengurus RW 09 apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebelumnya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian dari Kampung Alun-Alun dan Cokroyidan dan sekitarnya. Terima kasih dan tidak panjang lebar. Saya akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Memasuki acara yang keempat yakni kajian inti. Kajiannya akan disampaikan oleh Ustadz Haris Tohari Rahman STHI MSI Al-Hafidh. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Yang saya hormati Ketua RW 9 Desa Dusun Pak ya, Cokroyudan. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Az-Zikro Cokroyudan, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, hadirin hadirat semuanya yang saya hormati, dan para asatidzah Ibnu Juraimi, santri yang saya banggakan. Semoga yang hadir di majelis malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ketetapan iman Islam, diberikan kesehatan, istiqomah, husnul khotimah. Pergi ke Jogja naik sepeda. Jangan lupa membeli tugu coklat yang istimewa. Jamaah Masjid Az-Zikro memang istimewa. Ya. Kurang keras nih sama. Jamaah Masjid Az-Zikro memang istimewa. Orangnya cerah ceria. Niki ngarangi wis suwi sama. Jadi kalau tak golek kerpean dhisik jamaah. Buah jambu, buah semangka dibuat jus untuk berbuka puasa. Bapak dan Ibu sungguh luar biasa, penuh semangat dan juga mempesona. Sekarang ganti jos, nge? Ganti jos. Pergi ke Mekah untuk berhaji. Waktunya pulang membeli kurma. Bulan berkah tinggal menghitung hari. Kedatangannya disambut dengan hati riang ceria. Ini ngarangi suwi no. Mugi-mugi Bapak Ibu diberikan kesehatan istiqomah nge. Ini majelis saya yang kelima. Alhamdulillah dengan sisa-sisa kekuatan saya, tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Dengan segala cara saya tempuh dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dari Sleman teng mriki demi Bapak Ibu semuanya. Kula diamanahi untuk ngasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Juraimi. Yang tadi santri yang MC seperti Bung Tomo niku, mboten bongkotan tapi Bung Tomo. Semangat assalamualaikum. Ya kula mboten ngoten jamaah. Warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Bung Tomo, namanya Hanan, santri kelas 2 MTS. Dan alhamdulillah santri-santri di sini berprestasi semuanya jamaah. Banyak meraih kejuaraan baik tingkat Jogja maupun provinsi, dan juga ada yang maju tingkat nasional. Ismail Ihsan juara 1,
dapat emas, medali emas untuk perlombaan tahfidz. Dan alhamdulillah ada yang juara 1 lagi untuk tingkat aliyah lomba pidato bahasa Arab. Tepuk tangan bagi santri Ibu Juraini. Dan Ibu Juraini, Bapak Ibu, sedang membuka pendaftaran. Ini sudah masuk gelombang kedua. Gelombang kedua. Santri di Pondok Ibu Juraini jangan khawatir. Akreditasi sekolahnya A. A, tidak B, tapi A. Wonten MTS niki. Dan juga diajarkan kurikulum. Selain nasional, anak Bapak Ibu digembleng untuk menjadi ahlul Quran. Dan juga ahli-ahli ilmu syariat, diajari kitab-kitab gundul juga. Agar tujuannya menjadi ulama yang intelek yang ulama. Dan ini sudah masuk gelombang kedua, bisa Bapak Ibu yang memiliki keluarga mendaftarkan khusus untuk Cokroyudan. Alhamdulillah ada yang menanggung biayanya jamaah orang tua asuh. Dan ada potongan khusus untuk Kota Gede. Insya Allah jenengan jangan khawatir, kita cetak bersama generasi-generasi emas cinta Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Amin Allahumma. Nah, tema kita langsung saya masuk ke materi pada kajian malam hari ini adalah mempersiapkan Ramadan dengan bekal ilmu. Saya berdiri jamaah. Ya. Jadi kalau pemateri mengandalkan PowerPoint slide itu biasanya tidak ada power dan tidak ada poin. Saya sebenarnya sudah hafal materinya, cuma tadi kok tidak ada colokannya. Ya pun saya akan jelaskan dengan pelan-pelan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ramadan itu berasal dari kata Romibo, sami-sami. Yarmadu. Ramadan. Romibo. Yarmadu. Ramadan. Yang artinya membakar. Jadi Ramadan itu secara bahasa apa artinya? Kenapa Ramadan artinya membakar? Karena dua. Alasannya dua. Ini dicatat nanti metu pas ujian. Yang pertama, Ramadan dikatakan membakar ketika awal puasa Ramadan diwajibkan tahun 2 Hijriah. Itu baru ada puasa Ramadan jemaah. Nanti saya jelaskan sejarah Ramadan. Tahun 2 Hijriah itu baru ada puasa Ramadan pada waktu musim panas yang membakar. Nek teng Arab panas, teng Indonesia panas. Teng mereka panas, teng mereka panas. Teng mereka dingin, nek teng mereka dingin kok panas. Dingin menika. Musim panas yang membakar awal puasa Ramadan itu ada. Yang kedua, alasannya kenapa Ramadan itu disebut membakar. Ulama menjelaskan karena memang Ramadan itu membakar dosa kita. Sebagaimana karat pada besi dibakar di perapian rontok, krotok, krotok, krotok. Tapi teng hadisnya buatan krotok, krotok. Nah, tambah dewe nih sama. Ramadan itu kewajibannya baru ada tahun berapa tadi? 2 Hijriah. Nabi meninggal 11 Hijriah. Berarti beliau mendapatkan puasa Ramadan berapa kali? 9 kali. Dengan beberapa versi. Ramadan itu ada 3 versi jamaah. Fase maksud saya. Ini sejarah Ramadan. Masuk. Sejarah Ramadan ada 3 fase. Kenapa Ramadan sampai ada 3 fase? Jamaah sekalian. Karena Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Islam itu agama yang bijaksana. Jadi kewajibannya sampai tertunda 2 Hijriah. Pada fase Mekah tidak ada puasa Ramadan. Tidak ada. Pada fase awal-awal Mekah yang dikuatkan akidah tauhid, belum ada sholat. Sholat itu baru ada setahun 2 tahun sebelum Nabi hijrah. Saya ulangi, sholat 5 waktu itu baru ada
setahun 2 tahun sebelum Nabi hijrah melalui Isra Mi'raj. Dan Bapak Ibu, ketika Allah wajibkan sholat itu, sholatnya 2, 2, 2, 3, 2. Sholat duhur 2 rakaat. Ketika Nabi pulang dari Isra Mi'raj, 5 waktu memang, tapi jumlahnya 2 duhur. Asar berapa? 2. Maghrib berapa? 3. Maghrib 3. Karena maghrib itu witir siang hari, penutupnya sholat di siang hari. Isya 2, subuh 2. Di awal-awal sholat seperti itu karena berat. Kalau langsung diberikan 4, kemudian seiring dengan para sahabat itu keimanannya sudah mantap, sudah siap, ditambahkan oleh Allah 2 rakaat lagi. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Ibunda Aisyah. Dulu sholat 5 waktu itu 2, 2, 2, 2. Kemudian Allah tambahkan 2 lagi menjadi 4. Duhur berapa? Saya dibantu. Duhur berapa? Asar berapa? Maghrib berapa? 3. Karena dia witir di siang hari. Penutupnya maghrib. Isya berapa? 4. Subuh berapa? Subuh tetap 2. Kenapa subuh tetap 2 ditambahi 2 lagi? Karena sholat subuh itu sholat yang paling lama, jamaah. Nabi itu sholat subuh paling lama. Beliau sholatnya 30 bisa 40 menit. Coba kalau diimami dengan zikro, sholat 30 menit, kira-kira berapa? Masya Allah. Diwaca surat Al-Baqarah. Dan di antara khasiat Al-Baqarah, Nabi mengatakan, fa inna syaitan yanfiru minal baiti tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan itu lari di rumah dibacakan surat Al-Baqarah. Tidak hanya setan yang lari, jamaah juga bisa lari. Coba bacakan setengah juz surat Al-Baqarah, jamaah itu sesuk kapok. Padahal Nabi SAW mencontohkan subuh itu memang gak lama, jamaah. Kemudian awal-awal sholat itu Bapak Ibu ditambahkan 2 tadi, itu boleh ngomong. Sholat itu boleh ngomong di awal-awal. Karena khusyuk itu berat. Ini misalkan ada yang ngomong, Kang, engkau ngopi ya? Iya. Jadi dia pas kondisi sholat. Boleh. Khusyuk itu berat sampai turun Al-Baqarah 238. Ini hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim. Hafidhu, sami-sami. Ala sholawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian, enggak usah diikuti. Jagalah salat-salat kalian dan salat pertengahan, salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian menghadap Allah dengan khusyuk. Setelah itu tidak boleh ngomong. Sampai sekarang salat itu versinya seperti itu. Kalau sejarah salat. Nah, sejarahnya puasa ada 3 fase, jamaah. Fase yang pertama, turun surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Karena kita bicara masalah ilmu tentang Ramadan. Saya jelaskan dari sejarahnya. Mungkin runut 183, 184. Ini mengawali ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan di fase awal niki Bapak Ibu diwajibkan tapi boleh milih. Saya ulangi, diwajibkan tapi boleh milih tidak puasa. Dengan konsekuensi sing ora poso bayar fidyah. Dulu awal-awal fidyah itu umum. Tidak hanya untuk orang yang sakit menaun, orang tua yang tidak kuat berpuasa, wanita hamil dan menyusui, semuanya yang tidak puasa bayar fidyah. Fidyah itu jumlahnya berapa? 1 mud. 1 mud itu mboten di mud. 1 mud itu 1 cakupan 2 tangan orang dewasa. Kalau dibuat ons, 6 ons berupa makanan yang mentah. Kalau makanan jadi, panjenengan yang biasa makan itu ngasih fidyahnya harus sama. Misalkan biasa mangan
sego padang tidak boleh fidyahnya angkringan. Piye iku? Oh, biasa mangan sego padang fidyahe angkringan tak boleh. Yang biasa jenengan makan itu. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, fase yang kedua. Fase yang kedua ini turun Al-Baqarah 185. Al-Baqarah 185. Setelah turun Al-Baqarah 185, berubahlah fase Ramadan menjadi fidyah itu dikhususkan bagi orang tua yang sudah lanjut usia nggak kuat puasa, wanita hamil dan menyusui, dan juga orang yang sakit menaun. Di fase kedua niki Bapak Ibu, kalau orang itu tidak mendapatkan sebab berbuka, terbenam matahari. Sebab berbuka, terbenam matahari, karena dia ketiduran, tidak boleh berbuka. Saya ulangi, di fase kedua ini, kalau orang itu tidak mendapatkan sebab terbuka, terbenamnya matahari, dia tidak boleh berbuka. Kalau ketiduran, di fase kedua ini juga belum ada makan sahur, belum ada. Makan sahur belum ada. Jadi jenengan kalau tidur, bangun jam 8 begitu, tidur cuma sebentar, tapi sek niku napa? Ler gitu, Pak. Kalau temen iki ler iki. Tenggen kula sek ngono. Udah sek wis terlelap, enggak boleh makan lagi, enggak boleh minum. Menika. Dan itu berat napa ringan? Berat. Sehingga yang menyebabkan sahabat namanya Qais bin Sirma ini pingsan. Qais bin Sirma pingsan karena dia pulang habis bekerja keras banting tulang, tulangnya dibanting-banting. Nah, membanting tulang toh, bekerja keras menika, ternyata dia pingsan. Banting tulang, terus ketiduran, maksud saya, ketiduran, istrinya diminta nyiapkan buka, wah istriku siapkan buka. Suaminya terlelap, tidur karena capek jamaah. Terus istrinya bawa buka dan mengatakan, suamiku rugi kamu, rugi. Kamu sudah terlelap, nggak boleh makan. Suaminya jujur, iya saya sudah terlelap. Dalam riwayat yang lain, istrinya mengatakan, mungkin kamu baru ngeriyip, baru tidak terlelap lah jamaah. Tapi dia jujur, enggak, saya sudah tidur, saya sudah terlelap, nggak boleh makan. Besoknya dia bekerja keras, pingsan. Itu fase yang kedua, karena pingsannya Qais bin Sirma, berubahlah fase Ramadan menjadi fase yang ketiga. Fase yang ketiga, dengan turunnya Al-Baqarah 187. Ini dibuka. Uhilla lakum, sami-sami. Lailatul siyam. Ar-rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum. Wa antum libasul lahun. Al-ayah. Ketahuan soalnya jamaah ayat. Nah, dari ayat itu Allah mengatakan, pada fase yang kedua ini Bapak Ibu tidak boleh makan sahur tadi nggih, dan fase yang kedua itu tidak boleh hubungan suami istri. Di fase ketiga ditarik semuanya. Boleh hubungan suami istri di malam hari dan ada makan sahur. Itulah sejarah puasa Ramadan sehingga sampai kepada kita semuanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan tadi tertunda setengah lebih dari perjalanan Islam. Karena apa? Yang diinginkan oleh Allah tidak hanya sekedar nahan, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, dan yang membatalkan puasa. Enggak hanya itu. Yang diinginkan Allah puasa itu puasa anggota badan semua dan puasa hati. Sehingga di dalam Quran, puasa itu ada dua bahasanya jemaah. Puasa itu disebutkan dua bahasanya. Yang pertama siyam. Yang kedua saum. Yang pertama apa? Yang kedua saum. Siyam dengan saum itu beda. Akar katanya soma, sami-sami. Yasumu. Sauman. Wasiyaman. Di Al-Quran
saum itu disebutkan sekali. Nah, ini catat di Quran, saum itu disebutkan sekali. Di surat Maryam ayatnya 26. Artinya saum menahan, sama imsak artinya. Siam disebutkan 9 kali. Kalau nggak percaya, hitungan dewi sama. Aku wis ngitung. Saum itu untuk menahan yang sifatnya umum. Saya ulangi, saum itu untuk menahan yang sifatnya umum. Umum maksudnya nahan nggak ngomong, nahan tidak ketawa, nahan tidak kencing. Kalau nahan sifatnya umum, itu bahasanya saum. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman wonten surat Maryam, inni sami-sami nazartu lirrahman sauma falan ukallima al-yauma insiya. Sesungguhnya aku bernazar saum, menahan, tidak berbicara. Menahan saum untuk tidak berbicara dari siapapun. Saya ulangi, saum itu umum, menahan yang sifatnya umum. Tidak ngomong, tidak ketawa, tidak berdiri, begitu Pak. Sedangkan menahan yang sifatnya khusus di Al-Quran itu bahasanya siam. Siam itu menahan dengan aturan tertentu, syarat rukun tertentu, dan ketentuan tertentu. Bahasanya pakai siam. Lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam atau saum? Siam. Bahasanya siam. Uhilla lakum lailatas siam. Wa kulu washrabu. Kemudian di ayat yang lain bahasanya siam itu nahan yang terikat dengan aturan, Bapak Ibu. Jelas gini Ki? Halo? Karena yang diinginkan oleh Allah, puasa itu benar-benar nahan dari hal-hal yang buruk dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya kewajiban puasa Ramadan niku tertunda sampai setengah lebih perjalanan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panjenengan persani ujian di Islam itu beragam jamaah. Dimulai dari sholat. Sholat itu yang diuji oleh Allah ibadah badaniyah nopo maliyah. Halo. Sholat itu yang diuji oleh Allah ibadah badaniyah nopo maliyah. Belum makan malam nih Pak. Belum makan. Sholat itu ibadah badaniyah nopo maliyah. Badaniyah. Badannya yang diuji oleh Allah. Meskipun ketika sholat butuh tidak mukena, butuh sarung tidak, butuh celana tidak, tapi sholat tidak dikatakan ujiannya ibadah maliyah, tapi badaniyah. Kenapa? Karena banyak orang yang punya mukena, punya sarung, punya celana, tapi nggak sholat. Hanya tersimpan di rak-rak, di lemarinya, sarung mukenanya nggak dipakai. Dia tidak lulus ibadah badaniyah. Zakat itu ibadah badaniyah atau maliyah? Maliyah. Harta yang diuji oleh Allah. Untuk mengeluarkan zakat butuh badaniyah boten? Butuh badan boten? Butuh. Mendapatkan harta ini membanting tulang. Bagi zakat itu capek Bapak Ibu. Tetapi ujian zakat itu boten badan, boten. Yang diinginkan oleh Allah zakat itu maliyah, maliyah. Karena banyak orang yang dia itu punya harta tapi nggak gelem mengeluarkan zakat. Zakat. Puasa itu ibadah maliyah atau badannya? Yang diuji oleh Allah. Halo? Ibadah apa? Badaniyah, tapi beda dengan sholat. Beda. Puasa itu aspeknya imsak, menahan diri.
menahan diri dari hawa nafsu dan hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Beda dengan sholat. Ini saja sudah beda jamaah. Dan puasa itu memang secara bahasa imsak nahan. Kenapa Allah jadikan ibadah itu beda-beda ujiannya? Karena ada orang yang dia itu ringan, ibadah badaniah ringan banget. Maca Quran ringan, sholat tarawih, sholat tahajud 11 rakaat ringan, melangkah ke masjid ringan, tapi pelit. Berarti dia tidak lulus ibadah nopo? Maliyah. Dan ada orang yang ibadah maliyah itu loman banget. Harta, zakat, sedekah, nyah-nyoh, tetapi nyonggo awake ning masjid gak pernah. Gak kuat nyonggo awake ning masjid. Padahal muter alun-alun lapangan Karang, muter itu kuat sampai ping 5 kuat. Tapi nyonggo awake ning masjid boten kuat. Ketok ning ngarep kolo-kolo ning masjid ngarepe imam. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ada orang yang seperti itu. Dan ada orang yang ibadah badaniyah itu kuat, ibadah maliyahnya juga kuat. Dia loman sekali, tapi nahan hawa nafsu gak kuat. Gak kuat. Dia gampang emosi, memperturutkan hawa nafsu, maka Allah uji dengan ibadah jenenge puasa. Puasa. Setiap ibadah itu memiliki karakteristik keistimewaan tersendiri sebagai ujian bagi kita. You understand? You understand? Ya, alhamdulillah. Nah, puasa secara makna imsak. Berarti nek wis imsak itu boleh makan minum betul jemaah? Imsak itu secara bahasa maknanya apa? Puasa. Imsak niku sampun poso sebenarnya jemaah. Imsak itu meletakkannya pas adzan subuh. Sebenarnya imsak itu pas adzan subuh. Kalau imsak diletakkan sebelum adzan subuh, ya boleh makan, boleh minum. Imsak itu puasa secara bahasa sebenarnya. Kalau sebelum adzan subuh, makna yang pas boten imsak, tapi tahdzir atau tanbih. Waspada, awas, awas, lampu kuning. Kaya dene Bapak Ibu panjenengan teng lampu kuning, Bang Jun niku, lampu kuning jenengan berhenti atau tambah banter? Halo? Berhenti atau tambah banter? Malah banter niku. Itu seperti itu. Ya, sebelum azan subuh itu namanya tahdzir atau tanbih. Waspada, hati-hati. Nek azan subuh jenenge apa? Imsak. Yang betul seperti itu sebenarnya. Tapi karena sudah masyhur tentang masyarakat, imsak itu sebelum azan subuh oleh mangan. Imsak itu poso artinya. Sedangkan secara istilah puasa itu adalah al-imsaku sami-sami anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyyah. Itu definisi puasa secara istilah, menahan diri, ikuti sama-sama, dari yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat. Sehingga dari definisi niki Bapak Ibu, rukun puasa itu ada dua. Catat, rukun puasa itu ada dua. Apa makna rukun? Rukun itu apa maknanya? Sesuatu yang merangkai ibadah itu, jamaah, jika ditinggalkan menyebabkan tidak sah. Nah, rukun syahadat ada berapa rukun syahadat? Syahadat kepada Allah. Rukun syahadat kepada Allah ada berapa? Dua. Ada dua. An-nafyu, meniadakan. Meniadakan selain Allah, nggak ada Tuhan. Kemudian yang kedua, al-itsbat, menetapkan Tuhan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rukun sholat ada berapa? 16. Yang kalau tidak ada rukun sholat ini salah satu tidak ada, nggak sah sholatnya,
nggak sah. Karena rukun itu yang merangkai ibadah itu sendiri jemaah. Contohnya, di antara rukun sholat itu berdiri bagi yang mampu. Ada jamaah yang dari rumah bawa kursi, padahal mampu untuk berdiri berjalan. Ternyata di masjid langsung duduk. Itu tidak boleh. Aturannya harusnya beliau berdiri dulu, ketika tidak mampu baru duduk. Nah, seperti itu. Bisa tidak sah menikah. Karena berdiri bagi yang mampu itu termasuk rukun sholat. Nah, rukun puasa itu ada dua. Yang pertama niat. Rukun puasa itu yang pertama apa? Niat. Niat itu apa jemaah? Niat secara bahasa al-qasdu, menyengaja, kerentek ke panjenengan, tidak perlu dilafalkan. Nawaitu soma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhis lillahi Muhammad NU. Memang Muhammadiyah itu mulai bergeser jamaah menjadi Muhammad NU, Muhammad Jidu. Padahal panjenengan kalau nyari di HPT, Himpunan Putusan Tarjih, tidak dianjurkan melafalkan niat. Betul enten. Harusnya yang bimbing Bilal niku silahkan Bapak Ibu niat piyambak. Harus seperti itu. Niat piyambak di dalam hati. Ngoten. Jelas nggih? Ya, karena niat tempatnya di mana? Di hati. Dan niat puasa Ramadan Bapak Ibu panjenengan boleh langsung segeradakan. 30 hari, sebulan penuh boleh. Karena Ramadan itu satu kesatuan. Kecuali di tengah-tengahnya panjenengan batal. Karena sakit, safar, haid, dan lain sebagainya, baru memperbarui niat. Niat puasa wajib dengan puasa sunnah beda. Kalau niat puasa wajib dilakukan sebelum azan subuh. Saya ulangi, niat puasa wajib dilakukan dalam hati sebelum azan subuh. Tapi kalau puasa sunnah boleh melebihi azan subuh. Jam 6, jam 7, jam 8, jenengan boleh niat puasa sunnah. Dengan catatan belum sarapan. Nah, wis sarapan kok ape poso sunah itu pripun jemaah. Dicatatnya pas itu niat. Jelas nggih? Halo. Dan yang kedua, rukun puasa setelah niat menahan dari yang membatalkan puasa. Niki dicatat, pembatal puasa itu ada 7. Ada 7. Ada 7 saja. Tidak lebih dari 7. Yang pertama, pembatal puasa itu makan dan minum. Baik lewat mulut maupun selain mulut. Yang selain mulut contohnya apa? Infus. Kalau sontek biasa Bapak Ibu nggak batal. Karena dia tidak memasukkan zat makanan. Salurannya berbeda. Sontek obat, imunisasi itu tidak membatalkan puasa. Vaksin, bukan membatalkan puasa. Yang batalkan adalah infus. Dan makan ini Bapak Ibu ada catatannya. Makan yang mengenyangkan maupun tidak mengenyangkan. Itu batal. Yang mengenyangkan seperti apa? Gedang goreng, onde-onde, nasi goreng. Terus apa santri? Hah? Nasi padang. Terus sebut namanya. Terus apa namanya? Mie goreng. Terus itu yang mengenyangkan. Yang tidak mengenyangkan apa? Terus ini akeh yang mengenyangkan juga. Yang tidak mengenyangkan itu seperti panjenengan makan kapas. Kapas diuntel-untel itu batal, nggak mengenyangkan sama sekali. Atau rokokan. Rokok kan orang mengenyangkan, orang membatalkan. Wes haram. Ini Muhammad siapa? Ini Majelis Tarjih mengharamkan rokok. Sekarang sudah banyak yang Muhammad Hindu rokok anisan ya, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah untuk tobat cukup. Karena rokokan itu aneh, sedot tiup. Kenapa tidak dikunyah itu, Pak? Harusnya kan dimut, dirok. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang termasuk makan minum catatannya nggih, yang membahayakan dan tidak membahayakan nggih batal. Misalkan ada orang yang dia itu makan kelereng dimasukkan. Ini membahayakan, batal betul posone. Batal. Karena itu termasuk makan dan minum. Yang pertama makan minum. Yang kedua yang membatalkan puasa jima. Hubungan suami istri ini batal. Tapi kalau dilakukan sebelum adzan subuh, mandinya pas adzan subuh tidak batal. Tidak batal. Karena Nabi pernah diceritakan oleh istri beliau, nek pas dilakukan adzan subuh boleh perkara. Iku sing batal menika. Jelas nggih? Kalau ibunya dipaksa oleh bapaknya, kamu kalau nggak manut neraka gitu. Waduh ini bapak aliran kerasnya. Dipaksa oleh ibunya begitu, maka sing dosa bapake. Ibunya nggak dosa dan ibunya tidak terkena denda. Tidak kena denda. Sing kena denda bapak. Dendonya apa? Dendonya 3 sama. Yang pertama memerdekakan budak. Yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut gampang nopo angel. Angel. Angsal 56 hari 57 batal. Berarti ngulang dari awal. Dan yang ketiga, ngasih makan 60 orang fakir miskin. Itu dendanya orang yang hubungan badan bulan Ramadan. Tapi kalau ibunya ketika diajak bapaknya mengatakan, oke, dua-duanya kena denda dua-duanya. Bapaknya kena, ibunya kena juga. Jelas gak? Yang ketiga, di antara pembatal puasa adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja batal. Contohnya bapak ibu panjenengan sudah tahu kalau mencium bau terasi ku muntah. Tapi golek perkara iki ya koyo ane ambune terasi iki. Digoleki ambune ning pojokan ternyata terasi ini muntah. Itu sengaja dan puasanya batal. Jelas nggih? Yang keempat, di antara pembatal puasa adalah yaitu mengeluarkan air mani dengan sengaja. Nek mboten sengaja enggak batal. Nganten baru dusel-dusel bojone. Dusel akhirnya metu batal puasanya. Dan yang kelima, di antara pembatal puasa haid dan nifas. Dan yang keenam, niat berbuka meskipun tidak makan tidak minum. Kalau dia tidak niat, puasanya sudah tidak dinilai oleh Allah. Makanya ini Bapak Ibu, kalau jenengan di perjalanan tidak bawa bekal apa-apa, panjenengan niat batalke poso. Dengan batalke poso sudah dicatat menyegerakan berbuka. Kemudian yang ketujuh, pembatal puasa itu murtad. Ada 7. Coba sebutkan sekarang. Yang pertama, makan dan minum. Baik yang mengenyangkan maupun tidak. Baik yang membahayakan atau tidak membahayakan. Yang kedua, yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, keluar dengan sengaja. Yang kelima, haid dan nifas. Yang keenam, niat berbuka bukan niat puasa. Waduh, salah catat. Waduh, diajari sapa? Ustadz Haris. Waduh, aku sing kena, Pak. Padahal niat berbuka. Yang ketujuh sama murtad. Selain itu tidak batal jamaah. Yang enggak batal contohnya apa? Berenang enggak batal. Berenang jenengan selurup itu enggak batal. Kecuali selurupnya ambek mangap. Dia mlebu airnya itu batal. Atau Bapak Ibu yang enggak batal puasa, mencicipi makanan itu enggak batalkan. Karena tidak ada di 7 itu. Mencicipi makanan itu seperti kumur-kumur. Para ulama menjelaskan seperti kumur-kumur. Nek bar dicicipi, dilek itu batal. Cicipi kemudian dilek itu batal. Kalau dilepeh enggak batal. Yang enggak membatalkan lagi, ibu-ibu mengunyahkan makanan untuk anaknya. Enggak batal. Sebenarnya karena alut ibu-ibu kunyahkan. Nah,
Kemudian dikasih anaknya nggak batal. Yang batal itu wis dikunyakan dilek ibuke. Yang batal. Kemudian yang keempat, yang nggak membatalkan puasa dikira batal, diantaranya gosok gigi nggak batal. Jenengan mau gosok gigi sampai 5 kali nggak apa-apa. Yang batal itu jenengan gosok gigi odole dilek. Itu batal. Kemudian yang kelima, yang nggak batalkan puasa dikira batal, ada sisa makanan sedikit ya jemaah yang itu terbawa oleh air liur, terbawa oleh ludah, susah untuk dihindari. Ini perhatikan, susah untuk dihindari. Nek panjenengan sadar dikeluarkan. Kadang ada yang kadang terbawa, susah dihindari, nggak batal. Allah maafkan. Sing batal iku sisa makanan segini. Nah, itu berarti ngemplok jemaah. Ya. Ingat, perhatikan para santri juga, pembatal puasa itu catatannya 3. 3, syaratnya harus 3. Yang pertama, tahu hukumnya. Harus tahu hukumnya. Kalau dia tidak tahu hukumnya, muntah sengaja membatalkan, tidak batal. Tidak batal. Berarti enak mboten dadi wong bodoh. Waduh, ini pengen jadi bodoh ya santri, Pak. Enggak, orang yang bodoh itu enggak bisa surganya tinggi. Dia kalau ingin surganya tinggi harus belajar ngaji-ngaji dan diamalkan ngaji ini pun. Jelas gak? Pernah terjadi di zamannya Asma, di zamannya Nabi, Asma binti Abu Bakar itu makan minum yauma ghoimin pada waktu mendung, Pak. Mendung. Dia enggak tahu, dikira maghrib, makan minum. Terus Nabi dilaporin hal itu, beliau meminta lanjutkan puasanya. Enggak diminta ganti puasa karena dia tidak mengetahui. Karena tidak mengetahui. Jadi gitu, syaratnya pembatal puasa itu harus tahu hukumnya. Yang kedua, syaratnya dalam keadaan ingat. Kalau lupa enggak. Makan minum lupa sampai 3 kali enggak batal. Ini lupa dia sampai 3 kali. Iki jenengin apa, Pak? Pikun. Wes mangan aku lali, terus mangan meneh aku lali, mangan meneh aku lali. Yang telu enggak batal. Kalau dia benar-benar lupa. Yang ketiga, syarat pembatal puasa itu dalam keadaan sadar. Nah, dalam keadaan tidak dipaksa dan sadar. Kalau ada orang yang dia dipaksa enggak batal. Contohnya ada yang bangunkan, nanti dibangunin, enggak bangun-bangun, subuh disiram oleh Ustadz. Dia masuk air ke mulut. Klok. Puasanya batal buatan? Enggak batal. Karena dia tidak sadar. Jadi 3 syaratnya menikah jamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semuanya harus tahu hal-hal yang terkait ini. Kemudian syarat sahnya puasa ada beberapa. 1, Islam. Islam, jelas ya? Yang kedua, syarat sahnya puasa yaitu baligh. Baligh. Kalau laki-laki itu baliknya keluar air mani. Kalau perempuan bisa keluar air mani, bisa haid. Beda-beda perempuan. Tapi rata-rata haid. Yang ketiga, gila. Yang ketiga, gila. Berarti enak mboten dadi wong gendeng. Wong gendeng itu nggak harus puasa jemaah. Enak mboten dadi wong gendeng ya ora enak tetepan. Kemudian yang keempat, di antara syarat sah puasa adalah qadir, mampu untuk puasa. Orang yang sakit, perjalanan, orang tua yang sakit menaun, nggak kuat puasa, nggak wajib puasa. Bisa jelaskan lagi yang lebih rinci. Orang yang sakit, karena qadir itu syarat sah puasa, mampu. Itu tidak bisa dilepaskan dari 3 kondisi. Orang yang sakit. 1, kalau sakitnya itu parah, membahayakan nyawa, kalau dia puasa, haram untuk berpuasa. Jelas? Kalau sakitnya itu parah, kalau dia puasa, haram baginya untuk berpuasa. Yang kedua, orang yang sakit, kalau sakitnya menikah jamaah, memberatkan ketika dia puasa, nggak sampai mengancam jiwanya, tapi berat. Kalau dia puasa, tidak boleh puasa. Harus
buka. Ini gesami seperti yang tadi, yang awal. Yang ketiga, kalau sakitnya tidak ada hubungan dengan puasanya, maka harus puasa. Sakitnya tidak ada hubungan seperti apa? Sakit pilek. Kamu kenapa nggak puasa? Sakit pilek. Apa itu sakit pilek? Sakit pilek itu nggak ada hubungannya dengan puasa. Maka wajib bagi dia puasa. Nggak boleh nggak puasa. Kamu sakit apa nggak puasa? Saya sakit panu. Sakit panu. Harus puasa. Wajib puasa. Sakit apa? Gatel, ketombe. Harus puasa. Itu tentang orang yang sakit jemaah. Dan orang yang sakit itu dibagi jadi dua. Sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Kalau tidak bisa diharapkan kesembuhan, cukup bayar fidyah. Nggak harus ganti. Bayar fidyah. Berapa tadi besarannya? 1 mud. 1 mud berapa ons? 6 ons. Ini harus tahu. 1 mud berapa ons? 6 ons ukurannya. Itu kalau sakit tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Dan sakit yang diharapkan kesembuhannya, pembagiannya 3 tadi. 3. Sekarang, orang yang perjalanan bagaimana Ustaz? Orang yang perjalanan. Orang yang perjalanan tidak bisa dipisahkan 3 kondisinya. Yang perjalanan. Yang pertama, kalau perjalanannya itu memberatkan, membahayakan nyawa. Kalau dia puasa, haram untuk berpuasa. Misalkan dia sudah muntah-muntah, Pak. Perjalanan itu mabuk, lemes, mau pingsan. Tapi dia tetap memaksakan puasa, haram. Tidak boleh. Jelas ya? Yang kedua, kalau perjalanannya itu memberatkan, sampai ringetan, sampai dia itu nelak banget, lemes, sebaiknya dia berbuka jemaah. Sebaiknya dia berbuka. Jelas ya? Yang ketiga, kalau perjalanannya ringan, tidak memberatkan. Ke Jakarta naik pesawat, naik kereta, itu bagaimana? Dia boleh milih. Dia boleh milih antara berpuasa dan tidak. Tapi berpuasa itu lebih baik jamaah. Berpuasa itu lebih baik. Sekarang saya jelaskan, berpuasa lebih baik kenapa? Karena pas ngepasi bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, poin yang selanjutnya yang terakhir nanti kita tanya jawab tentang sunnah-sunnah puasa. Sunnah puasa itu ada beberapa. 1 di antara sunnah puasa adalah mengakhirkan makan sahur. Tidak hanya makan sahur, tapi diakhirkan. Kalau orang itu mengakhirkan makan sahur, pahalanya double. 2. 1 pahala makan sahur, 2 pahala mengakhirkan makan sahur menika. Kalau makan sahur jam loro, mboten makan sahur, kencot. Makan sahur jam 1, apa Kang? 1, jam 1 kok golek mangan, aku tak sahur dhisik. Itu tidak makan sahur, teman. Sahur itu waktu yang mendekati subuh. Jadi Nabi itu makan sahurnya kadarnya 50 ayat. Karena dulu belum ada jam. Ngitungnya ayat, pakai ayat. 50 ayat itu berapa menit? Tergantung sing moco. Nek mocone cepat. Nah, iku iso 7 menit. 7 menit tok, jemaah. Tapi kalau bacanya tartil, santai, 15 menit. 15, 20 itu pas untuk makan sahur. Jangan juga mangan sahurnya tanduk rong piring 5 menit makan sahurnya. Waduh, kemerungsung makai jamaah. Dan di sini ada keringanan. Kalau makanan itu berada di tangan panjenengan, minuman juga berada di tangan panjenengan, azan. Jangan diletakkan sampai diminum. Itu boleh. Ada keringanan. Idza sami'a, sami-sami. Ahadukum an-nida wal ina'u ala yadayhi fala yadha'hu hatta yaqdiya hajatahu. Rawahu Bukhari wa Muslimun.
Jika salah seorang di antara kalian mendengarkan azan, sedangkan bejana itu berada di tangannya, jangan diletakkan. Jangan diletakkan. Gelas berada di tangannya, jangan diletakkan. Sampai dia memenuhi hajatnya, diminum. Tapi kalau sudah diminum air putih, jangan nyari teh lagi. Posone jenengan batal. Karena yang ditoleransi adalah yang di tangan mawon. Jelas ge? Yang kedua, di antara sunnah puasa agar kita mendapatkan keberkahan, menyegerakan buka. Menyegerakan buka. Begitu mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung jenengan buka. Ternyata HP. Suara HP. Batal boten? Gak batal. Karena alasannya apa? Tidak tahu. Syarat pembatal puasa itu jamaah harus tahu. Kalau tidak tahu dia tidak batal. Lanjutkan puasanya, begitu. Menyegerakan berbuka ini sunnah puasa. Kemudian yang ketiga, di antara sunnah puasa, menahan diri dari yang mengurangi pahala puasa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang keempat, sunnah puasa itu memberikan takjil semampunya Bapak Ibu, semampunya. Panjenengan mampunya kurma 1, monggo. Mampunya air, monggo, terserah. Dan itu bebas. Sing biasane ketika di luar Ramadan santri seneng ditraktir ya. Niki pas Ramadan gantian traktir koncone. Mas tak traktir, tak traktir. Apa traktir apa? Permen. Traktir apa? Permen, nggak apa-apa, mampune permen, sementing untuk ganjaran. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, di antara sunnah puasa adalah sholat tarawih. Sholat tarawih itu sunnah puasa yang ditekankan. Saya tanya jamaah, sholat tarawih dengan sholat ba'diyah isya itu lebih banyak mana pahalanya? Lebih utama mana? Ba'diyah isya. Nah, ini perlu dicatat jamaah. Kenapa ba'diyah isya Ustaz? Karena ada kaidah gini. Karena ada kaidah gini dijelaskan ulama. Kalau ada, ini diingat-ingat. Kalau ada amalan wajib disandingkan dengan amalan yang selain wajib, maka yang menyandingi amalan wajib ini mendekati wajib. Saya ulangi, kalau ada yang wajib diapit oleh sesuatu amalan yang tidak wajib, yang mengapitnya ini mendekati wajib. Contohnya, yang wajib sholat apa? Sholat 5 waktu. Yang mengapit sholat 5 waktu, sholat rawatib niki jamaah yang muakkadah, ada 10. Qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, qobliyah subuh 2 rakaat. Ini tidak bisa dibandingkan dengan sholat manapun. Bahkan sholat tahajud masih kalah. Karena dia menempel maksudnya menempel sholat wajib. Yang bisa nempel kekurangan sholat wajib, sholat qobliyah dan ba'diyah panjenengan. Makanya aneh kalau ada orang yang dia itu bisa sholat tarawih 11 rakaat tapi mboten sholat ba'diyah. Itu ruginya minta ampun. 2 rakaat lebih utama dari 11. Sholat tarawih ini kugi utama sama, utama sekali. Sampai Nabi mengatakan, man sholla, sami-sami, ma'al imam, kutibalahu, qiyamul laylah. Siapa yang sholat tarawih bersama imam, dicatat sholat semalam suntuk. Sholat tarawih sampai selesai. Sunnahnya sampai selesai. Jangan diputus witirnya, jangan. Kalau diputus, panjenengan tidak dapat fadilah sholat semalam suntuk. Ada tidak Ustadz bacaan di sela-sela sholat tarawih? Tidak ada. Saya tegaskan, ada tidak bacaan di antara sholat tarawih? Tidak ada. Tidak ada bacaan khusus. Sama dengan tidak ada juga bacaan di antara takbir Idul Fitri dan Idul Adha. Melainkan asar dari sahabat. Kalau asar ada. Di antara takbir Idul Fitri dan Idul Adha, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu
akbar. Tapi di antara bacaan-bacaan rakaat tarawih itu tidak ada secara khusus. Panjenengan bebas moco saake-ake nopo. Istighfar boleh, subhanallah bihamdi boleh, dewe-dewe monggo silahkan. Jelas nggih? Karena tarawih itu berasal dari kata roha, artinya istirahat. Istirahat. Sholat tarawih itu santai Bapak Ibu, boten cepet kemrungsung. Entul-entul jendit-jendit gobek-gobek mencolot. Entul-entul jendit-jendit gobek-gobek mencolot. Senengane diwacano surat napa niku? Kulhu. Nek kulhu niatnya apik enggak apa-apa, itu bagus karena di dalamnya ada sifat Allah. Tapi Allah ngerti niatnya panjenengan. Seneng kulhu gara-gara nopo. Jelas gini iki? Halo? Ya jenengan moco dewe-dewe iku ingkang langkung sae menika. Nah, kemudian yang keberapa? Yang keenam, di antara kesunahan untuk puasa adalah ketika panjenengan dicaci maki, diajak gelut, jenengan mengatakan saya berpuasa. Ibu-ibu, panjenengan berani tidak kalau ada majelis rasan-rasan? Ada majelis rasan-rasan, terus jenengan mengatakan aku poso. Wani Bu? Halo? Atau malah nimbrung kita buka rasan-rasan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya yang kalau dengar pas puasa itu rasan-rasan nggak boleh, saya sedang berpuasa. Kemudian yang ketujuh yang terakhir jemaah, sunnah puasa itu umroh di bulan Ramadan. Karena umroh di bulan Ramadan itu menyamai haji. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, itu diantara sekilas tentang fikih Ramadan. Bapak Ibu, sudah saya jelaskan global. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Monggo, mumpung saya masih di sini. Kalau sudah pulang nggak bisa jawab lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Boleh. Bapak Ibu ada pertanyaan? Ya, monggo. Nggih. Enggak apa-apa, tapi tidak mendapatkan keutamaan tadi sholat bersama imam sampai selesai. Harusnya dia sholat dengan imam sampai selesai. Mangke kalau mau lanjut sholat silahkan, tapi nggak usah witir, nggak usah witir menika. Sebenarnya Bapak Ibu, jenengan sholat dengan imam 11 niku pun cukup, karena sholat tahajud nama lainnya sholat lail, nama lainnya sholat tarawih. Mangke kalau bangun mau sholat monggo silahkan, kalau mau nambah, tapi panjenengan banyakin ketika bangun lebih kepada baca Quran, baca Al-Quran. Pokoknya bulan Ramadan targetnya harus khatam Quran. Itu sunnah puasa juga. Tadi belum saya sebutkan, ada yang lupa, yaitu banyak baca Quran, banyak dongo, banyak zikir. Siapa yang dia itu nggak pernah khatam Quran pas Ramadan, susah jamaah. Khatam Quran selain Ramadan itu susah. Karena ukurannya adalah Ramadan. Jadi ngoten Pak, boleh. Ya, silahkan. Tapi tidak dapat fadilah tadi. Harusnya sampai selesai baru sholat sendiri. Nah, monggo. Kita belakang dulu, nanti santri. Belakang dulu. Nggih, nggih. Kalau sholat sunnah, boleh jamaah. Sholat sunnah itu membaca Al-Quran boleh. Kalau sholat sunnah. Di antara kekhususan sholat sunnah dengan sholat wajib. Nek sholat sunnah boleh baca Quran. Karena sholat sunnah itu dituntut sebanyak-banyaknya. Dituntut sebanyak-banyaknya. Sehingga ketika dituntut sebanyak-banyaknya dikasih keringanan oleh Allah. Apa keringanannya? Boleh moco Quran sholat sunnah. Aisyah baca Quran kalau sholat tahajud. Dan baca ini
boleh. Kemudian yang kedua, sholat sunnah tidak harus berdiri, boleh duduk. Kalau sholat wajib tidak boleh duduk kalau mampu, harus berdiri. Sholat sunnah boleh, misalkan imamnya suwi banget, suwi, jenengan mampu berdiri, duduk boleh. Tapi pahalanya setengah. Pahalanya mau setengah. Karena ada hadis riwayat Imam Bukhari dari Imran bin Husain, siapa yang sholat dalam keadaan duduk, falahu nisfu ajril qaim, dia setengah pahala orang yang sholat berdiri. Kemudian yang ketiga, di antara kekhususan sholat sunnah Bapak Ibu, boleh tidak menghadap kiblat. Jenengan boleh sholat di kendaraan itu loh, boleh. Mana-mana kendaraan itu, mana boleh. Nek sholat wajib tidak boleh. Terkecuali terlewat 2 waktu, zuhur, asar, tidak bisa jamak takdim maupun takhir. Ini darurat. Boleh sholat di atas kendaraan. Jelas nggih Pak? Semoga jelas. Ayo santri silakan. Mau tanya apa? Gimana? Oh, ketika lagi berenang di siang hari, air keluar lewat telinga dan masuk lewat hidung. Masuknya sengaja enggak? Rengannya sengaja, tapi masuknya enggak sengaja, enggak batal. Kalau jenengan sengaja, santri sengaja masuk ini bisa batal. Tapi biasanya renang itu prosoku enggak masuk hidung jamaah. Enggak masuk hidung, kecuali disengojo masuk hidung dan sengojo mangap renangnya. Ini bisa batal. Enggak batal tadi kalau dia enggak sengaja. Demikian. Ibu-ibu sekarang ada pertanyaan untuk door prize. Pertanyaan untuk door prize. Silahkan. Oh, yang bertanya itu Pak Zul. Yang bertanya ada kasih door prize. Yang bertanya dapat door prize. Door prize-nya masih berapa Pak? Masya Allah. Yang bertanya. Siapa ini? Ibu, Bu? Yang perempuan dulu. Ya. Iya. Ya. Puasa wajib diwajibkan pas bulan Ramadan, bukan bulan Ramadan. Nah, kalau jawaban yang ilmiah menika tauqifi. Tauqifi itu dari sononya seperti itu. Ramadan itu memang Allah desain sebagai bulan yang berkah. Sebagai bulan yang berkah. Berkah itu apa? Nasi ada serondengnya, kemudian ada irisan telur, berkat. Berkah itu bulan Ramadan, bulan berkah, ziyadatul khair wa dawamuhu. Bertambahnya kebaikan dan langgeng kebaikan itu. Ramadan itu memang Allah pilih dan lebihkan dari bulan-bulan yang lain. Makanya puasa itu diletakkan teng bulan Ramadan. Jawabannya gitu Bu, kira-kira. Ini santri monggo. Apa? Hah? Ya kalau ngelinjur ya nggak batal. Kalau dia makan kemudian tidur ya, tidur makan, di sampingnya ada makanan, tidur gitu Bu, nggak sadar, gini, terus dimakan, nggak batal, karena dia tidak sadar. Tadi ada 3 syaratnya pembatal puasa itu, harus dalam keadaan sadar, ingat, tidak lupa. Kalau lupa nggak batal. Yang ketiga, dalam keadaan tidak dipaksa. Kalau dipaksa nggak batal. Nah, gitu. Misalnya kalau lagi imam keluar mani itu kayak mana Ustaz? Ini kacau tuh. Gak apa-apa. Siapa? Yang tanya siapa?
Ya, masya Allah. Ya. Kalau dia tidak sengaja nggak batal. Kalau dia nggak sengaja, itu yang dibayangkan apa itu Pak sholat? Ya, ya, ya. Kalau nggak sengaja nggak batal, nggak sengaja. Ya Ibu. Assalamualaikum, Tat. Mau tanya, bentar. kalau kita, ini kan mau bulan puasa ya, Iya. kalau kita itu udah memaafkan orang itu, tapi tetap tidak tidak mau omongan sama dia itu, bagaimana dosa atau tidak? Ya. Karena kalau kita omongan bicara sama dia itu, malah kita tuh kayak sakit hati sendiri gitu. Ya. Itu bagaimana, Tat? Ya. Waalaikumsalam. Baik. Di antara orang yang Allah benci itu Pak, orang yang Allah benci itu nggak akur, termasuk ini amalan tidak bisa masuk ke dia. Terus pokoknya nggak sopo-soponan, satruan, ini bahaya. Tapi kalau panjenengan sudah memaafkan orang itu tetap kayak gitu, jenengan tidak bersalah, sudah terbebas dari tanggungan. Demikian juga kalau ada orang yang salah, sudah minta maaf, orang itu tidak mau memaafkan, itu sudah terbebas, terserah dia, haknya dia. Mau seperti itu, mau seperti apa, itu haknya dia, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi mengatakan gini jamaah, laisal wasil, sami-sami, bil mukafi'i, bukanlah yang dinamakan menyambung silaturahim itu membalas kebaikan dengan kebaikan. Jadi kalau ada kerabat kita itu mengunjungi kita balas mengunjungi, itu bukan nyambung silaturahim. Kata Nabi, walakinnal wasil, yang dinamakan nyambung silaturahim itu engkau nyambung silaturahim yang diputus. Jadi jenengan tetap apik meskipun orang itu tidak baik dengan kita. Nggak masalah. Bapak Ibu, yang bisa menyakiti diri kita itu siapa teman? Ya kalau fisik ya, kalau fisik. Tapi yang bisa nyakiti hati kita itu siapa Pak? Diri sendiri. Orang lain itu nggak bisa nyakiti hati kita. Misalkan, makanya Nabi itu dibilang gendeng. Beliau marah nggak? Enggak, karena beliau tidak gendeng. Beliau dibilang penyihir, nggak marah. Yang bisa menyakiti diri kita itu, Bapak Ibu, maksudnya hati kita, ya diri kita sendiri. Karena pikiran kita memikirkan dia, perkataan dia. Kalau tidak kita pikirkan, nggak akan sakit hati, santai gitu aja. Dan itu tidak, perkataan orang lain, itu tidak mewakili diri kita. Saya ulangi, perkataan orang lain yang menyakitkan, itu tidak mewakili diri kita. Karena orang itu tidak mengetahui diri kita sepenuhnya. Yang mengetahui diri kita, ya diri kita sendiri dengan Allah. Jadi nek panjenengan dikata-katain orang, itu tidak terjadi pada diri jenengan santai wae. Seperti Nabi yang santai. Jelas ge? Halo, ya Pak. Itu tidak ada tuntunan secara khusus jamaah untuk membaca itu. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah. Wah, itu doa jamaah Lailatul Qadar, diantaranya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang sahih itu doa Lailatul Qadar itu sahih. Atau asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu enggak jelas. La aslalahu, tidak ada asalnya. Kemudian ditambahi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ini hadisnya yang beda lagi. Kalau Allahumma innaka afuwun itu doa nyambut Lailatul Qadar secara khusus. Adapun di antara tarawih tidak ada bacaan yang khusus yang Nabi SAW memang ajarkan dan tuntunkan. Jenengan perbanyak apapun boleh Pak. Tapi piyambak silahkan istighfar sendiri seake-ake. Kemudian zikir seake-ake silahkan.
Boleh. Ya. Nggih. Jadi itu tidak mewakili dan tidak menunjukkan boleh. Meskipun dilakukan oleh banyak orang. Teng Muhammadiyah enggak seperti itu. Kalau bacaan secara khusus ngoten, enggak ada. Enggak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya, ketika kita sholat kan untuk wudhu dulu ya. Ketika puasa itu kadang-kadang di siang hari itu kalau berwudhu itu rasanya kok rasanya kita udah keluarin kumurnya tapi rasanya masih tertinggal. Seger, Itu, ya? Seger, itu sebaiknya gimana Ustaz? Untuk apakah kita hanya sekali itu kumur atau Ya. dihilangkan kumurnya gitu? Nggak Terima apa-apa. kasih. Meskipun masih seger, pas gosok gigi masih seger, nggak batal, nggak batal. Karena itu susah untuk dihindari, susah untuk dihindari. Itu catatannya. Kalau susah untuk dihindari sama yang seperti ini dimaafkan, dimakfu. Jadi yang batal itu jenengan sengaja menelan sisa kumur-kumur sedikit. Nah, itu batal. Tetapi kalau jenengan nggak nelan, nggak batal, Pak. Jadi kadang-kadang rasanya itu airnya masih tertinggal. Termasuk Nggak apa pakai ya? ini, Pak. Pakai ini. Coba asma. Batal buatan? Nggak. Karena nggak sampai sini. Nggak sampai ke sini. Dan itu kecil frekuensinya. 0,00000 berapa? Nggak batal. Boten. Keramas juga seger, katanya seger. Nggak batal. Berenang seger, nggak batal. Silahkan. Nggak masalah. Mau tanya Ustadz, kalau bersiwak itu apakah boleh? Soalnya kan kalau bersiwak kadang masih ada rasanya dan kadang ketemu. Boleh. Siwak dibolehkan ketika puasa, tidak terlarang, tidak terlarang. Tapi panjenengan jangan menelan. Odole tadi dan ditelan. Dikeluarkan masih ada sisa-sisa jeruk, stroberi, enggak masalah. Enggak masalah itu. Ini dulu. Zaid, ayo. Nggak boleh, kecuali dia terbiasa puasa. Ini ada pertanyaan, kalau orang pelatihan puasa 2 hari, 3 hari sebelum Ramadan boleh tidak? Tidak boleh, karena sudah telat. Kalau mau latihan di awal-awal bulan Sya'ban, kecuali terbiasa puasa Senin Kemis dan itu kurang 2 hari, sehari boleh. Kalau terbiasa puasa Senin Kemis atau nyaur utang poso boleh. Itu ya. Gitu ya. Mungkin Nadia. Ya silakan. Gak apa-apa, Pak. Tanya, mumpung saya ada. Yo. Orang yang nggak wajib puasa itu gila diantaranya. Terus kalau mabuk, gila sementara. Orang mabuk yang nggak puasa dosanya double. Dosa mabuk dan dosa ora poso. Assalamualaikum Pak Karena dia Ustadz. sengaja. Ya, monggo, Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau nanya, untuk kebiasaan ziarah kubur sebelum puasa, itu tuh wajib atau tradisi? Nggih? Terima Ya. kasih. Sebenarnya aturannya begini, Bu, Bapak, ibadah itu ada yang terikat dengan waktu. Tidak ada tuntunan mengkhususkan ziarah di hari dan waktu-waktu tertentu. Salam. Tidak ada. Kecuali panjenengan pas bertepatan pulangnya, mudiknya pas hari raya. Kemudian nyambi ziarah ke orang tua. Itu gak masalah. Kalau bertepatan mudiknya pas itu. Nah, tapi kalau ada keyakinan ini yang baik, yang disunahkan, itu jangan. Karena ziarah itu asalnya bebas. Bebas, tidak dikhususkan hari, waktu, dan caranya menika. Sesuatu yang bebas, jangan dikhususkan. Kecuali wonten Quran dan hadis yang menunjukkannya. Sesuatu yang khusus jangan diumumkan. Itu kebalikannya seperti itu. Nih.
Lagi, nggih, apa Mufid? Ustaz, Nah, kenapa puasa itu 1 bulan? ini belum lagi, baru nanya ini, bentar. Nah. Catatannya Mufid, kalau kamu dengar azan, yang dipegang itu boleh diminum, sekedar yang dipegang. Terus disok. Masa minum kok gini? Ini aneh-aneh mempersulit jawaban. Mempersulit jawaban. Nah, ini satu-satu, minum tangan kiri nggak boleh, yang kanan dulu. Ya, yang kanan dulu dihabiskan. Kanan, kalau sudah habis nggak boleh yang kiri, nggak boleh yang di tangan aja yang kanan, nggak boleh minum tangan kiri. Ya, ini yang itu adiknya dulu, adik, monggo. Ustaz, kenapa puasa 1 bulan? Apa? Kenapa puasa 1 bulan? Iya, karena seperti itu, tahu TV. Tuntunannya seperti itu. Bulan Ramadan itu 1 bulan 29 hari. Nah, 29 hari, satu kesatuan, tidak terpisahkan. Ini nggak apa-apa Bapak Ibu, dia latihan berani. Harus kita dukung. Yang ada latihan berani harus kita dukung biar mentalnya kuat. Nah. Ya, puasanya beda begitu. Ya Muhammadiyah pakai hisab. Hisab ru'yah bil ilmi. Ru'yah dengan ilmu. Sedangkan yang lain pakai ruqyah. Nah, dan pakai imkanur ruqyah. Imkanur ruqyah itu memungkinkan bulan itu bisa dilihat. Boten lihat imkanur ruqyah itu 3 derajat ukurannya. Ya. Ibu enggak Bu? Bentar. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya. Tapi menyimpang dari ini ya Pak. Ya. Tahlilan, soal tahlilan. Itu tidak ada tidak ada tuntunannya. Itu kalau mengikuti gimana? Itu soalnya itu yang mengajarkan itu saudara. Kalau kita mau mengikuti itu ini bukan sunnah. Kalau nggak ngikuti bagaimana? Itu hukumnya dosa atau tidak kalau mengikuti? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan sekarang itu banyak Bu, di kampung-kampung orang Muhammadiyah itu mulai luntur. Jadi dia mulai ikut tahlilan. Alasannya toleran Muhammadiyah. Kalau untuk awal-awal dakwah itu nggak masalah untuk membaur gitu. Ya sekedar ikut tapi nggak ngomong apa-apa, meneng wae. Itu kalau panjenengan awal-awal, tapi suwe-suwe ya harus dibenarkan. Suwe-suwe orang rasa melu, alasan apa. Makanya kalau saya di tetangga itu ada tahlilan, biasanya saya pulangnya agak malam. Wes bar acarane baru saya pulang. Oh iya, ngerti. Masa dari sibuk, nggak melu begitu. Sengaja memang pulangnya malam jam 9:30 begitu Pak. Baru mulai. Caranya seperti itu. Tak ajari. Karena seperti itu. Kita kemana ke tempat temen, kok 9:30 lagi mulai dan sebagainya. Sing penting rukun karo tonggo. Kalau diajak kerja bakti, belum. Diajak ronda, teko. Diajak nopo, ringan. Tapi untuk itu kan tidak bisa dipaksakan. Ada yang memaksakan harus ikut tahlilan, orang harus keluar dari kampung ini. Nah, itu ekstrim namanya. Ekstrim. Ekstrim. Juga. Hah? Nah, itu aneh itu. Nggak punya pendirian. Harus sama, konsisten. Apa? Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya. Ini belum Bu, bentar. Puasanya sah,
dan tidurnya tidak dicatat ibadah. Ya, tidurnya itu dicatat puasa saja. Tidak dicatat tambahan ibadah, karena hadis naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang puasa itu ibadah, maudhu, palsu, hadisnya palsu. Ibu mau Bu? Pak mau tanya, kalau kita punya utang puasa karena haid tapi lupa berapa hari gimana? Oh, nah ini jangan sampai, biasanya jenengan haid berapa? Harus dicatat, Bu. Kalau haid biasanya berapa gitu. Kalau jenengan lupa berapa kali haid, dikira-kirakan dan ditambahi agar aman dari hutang puasa niku. Nah, sekali lagi nek haid dicatat betul-betul utang, karena itu wajib. Kalau nggak disaur, ini bahaya. Nanti kalau ada yang belum dia puasa, konsekuensinya bahaya. Dicatat, Bu, kalau haid. Kalau lupa bagaimana? Diingat-ingat dan dilebihin. Dilebihin. Nah, itu lebih aman nih. Ya. 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 Kalau tanya. Ya. Apa? Orang gila nggak dicatat. Poso nggak dicatat ganjaran, ngelakoni maksiat juga orang dicatat udo. Orang gila udo nih, kontal kandol, dia tidak dicatat rufi al kolam. Pena itu diangkat karena dia nggak sadar. Mau jadi gila atau gimana? Ya, Ibu ngoten, Bu. Pak, mau tanya Pak Ustadz, kalau punya hutang apa? Puasa Ramadan mau nyaur dulu atau langsung puasa Syawal? Ya, itu dua-duanya yang afdol ya, Bu. Ya. Yang afdol nyaur dulu. Oh iya. Ya, nyaur dulu, kemudian setelahnya baru poso Syawal. Kalau mepet saja mepet, bagaimana mepet? Jangan sampai mepet. Nah, kalau mepet, jenengan Syawal dulu nggak apa-apa, terus nyaur setelahnya. Tapi nggak dapat fadilah. Fadilahnya puasa setahun penuh. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa bulan Ramadan, summa atba'ahu sitta min Syawal, kemudian menyempurnakan 6 hari puasa bulan Syawal. Karena kasyamid dahri, seakan dia puasa setahun penuh. Itu gak dapat kalau dia Syawal dulu baru Ramadan. Karena hadisnya mengatakan Ramadan selesai. Ternyata orang itu belum selesai puasa Ramadan. Nah, gitu jelas Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bentar Bu, bentar Bu. Maaf, mau bertanya. Bentar Bu, ini Bapak yang bertanya Bu. Bentar, Bapak. Dijamak Pak, niatnya. Apa pertanyaannya bilang? Ya, jadi sebaiknya dia niatnya dijamak, niat puasa Senin, Kamis dan Syawal. Begitu, dia dapat dua-duanya, puasa Senin, Kamis dan puasa Syawal. Ini namanya menggabungkan niat dengan sama, amalannya sama, sunnah dengan sunnah. Kalau sunnah dengan wajib nggak boleh. Dan niat nyaur puasa Ramadan dengan puasa Senin, Kamis nggak boleh. Karena dia wajib satunya. Kalau sunnah sama sunnah, boleh Pak, gitu. Jadi bagus itu dia puasa Senin Kamis plus puasa Syawal. Betul. Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Maaf Pak, tadi disampaikan oleh Pak Ustadz yang bisa menyakiti hati kita itu diri kita sendiri. Kemudian pertanyaannya, jika hati kita sudah sakit, bagaimana caranya mengobati hati kita tadi? Sakitnya di mana? Sakitnya di sini. Ya, cara Ibu panjenengan ngobati sakit hati itu ikhlas. Ikhlas. Ikhlas itu satu kunci yang ujarab sekali. Jenengan ikhlas, terus jenengan gak usah mikirkan perkataan orang. Karena tadi saya mengatakan, kalau jenengan benar, sepanjang jenengan benar loh catatannya, benar, yakin, benar, jenengan tetap melangkah.
Yang bisa menyakiti diri kita itu ya diri kita sendiri. Perkataan orang lain tidak mewakili diri kita, enggak mewakili. Karena yang tahu diri kita ya diri kita sendiri. Makanya biarkan aja kalau jenengan benar melangkahnya. Ya. Biar dia seperti apa ngomongnya. Mungkin cukup ya Pak. Alhamdulillah. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saking semangatnya. Coba. Terima kasih atas penyampaian yang telah diberikan. Semoga kita bisa memahaminya dan mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kelima yakni pengumuman infak pada malam hari ini sebesar Rp497.200. Jazakumullah khairan katsiran atas infak yang telah diberikan. Semoga yang memberikan diberi pahala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang terakhir yakni penutup. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan membacakan lafaz hamdalah bersama-sama. Saya selaku MC izin undur diri. Jika ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.